Halo semuanya, Halo semuanya, Halo semuanya. Halo semuanya. saya Rina Safitri dengan NIM 632331162. perkenalkan nama saya Giras Dira Songko dengan NIM 63231163. Perkenalkan, nama saya Kristiano Damai Putra Hermawan dengan NIM 632304882. Saya Tia Nur Fitriana dengan NIM 632311161. Nama saya Sophia Magdalena dengan NIM 632304445. Kami Kami Mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Akuntansi. Dengan kelas 632A25. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas studi kasus pada PPh pasal 23 Dalam mata kuliah perpajakan, dengan dosen pengampu Bapak Fauzi Isnain SEMAK. apa sih PPh pasal 23 itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh pasal 23 adalah tarif yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta penyerahan jasa selain yang telah dipotong PPh 21. Kita sudah membahas tentang pengertian PPh pasal 23. Berikut kasus sebuah perusahaan yang kerjasama terhadap dua perusahaan. Di perusahaan pertama, perusahaan ini menjadi reseller, dan di perusahaan kedua, perusahaan ini menjadi makelar, memberikan jasa perantara. Dari kejadian tersebut, mana yang dipotong PPh 23 dan berikan alasannya. Kasus lain, perusahaan ini menyewakan cold storage, alat seperti bangunan gedung untuk mendinginkan makanan. Dipotong berapa sewa ini dan berikan alasannya. Harga sudah termasuk PPN. Data pajak. Pertama, kasus kerja sama perusahaan sebagai reseller dan makelar, misalkan PT Jaya selalu adalah sebuah perusahaan yang menjual produk elektronik. Dalam kegiatannya, PT Jaya selalu melakukan kerjasama dengan dua perusahaan lain, yaitu perusahaan sebagai reseller, yang kedua perusahaan sebagai makelar atau jasa perantara. Yang kedua, kasus sewa cold storage, misalkan PT Mentari adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan beku. PT Mentari menyewa cold storage dari PT Hikari dengan nilai sewa sebesar 50 juta, itu sudah termasuk PPN per tahun. Dalam kasus ini, PT Mentari harus memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada PT Hikari. Di sini saya akan membahas perhitungannya. Dari kasus yang pertama ada kasus kerjasama perusahaan sebagai reseller dan makelar. Di sini ada yang pertama, ada perusahaan sebagai reseller. PT Jaya Selalu menjual produk elektronik kepada PT Indah sebagai reseller dengan harga 200 juta, sudah termasuk PPN. Dalam kasus ini, PT Jaya Selalu tidak melakukan pemotongan PPh 23 karena penjualan barang dagangan itu tidak dikenakan PPh 23. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu perusahaan sebagai makelar atau jasa perantara. Di sini ada PT Jaya Selalu juga bekerja sama dengan PT Damai yang bertindak sebagai makelar atau penyedia jasa perantara dalam menjualkan produk elektronik. PT Jaya Selalu membayar jasa perantara kepada PT Damai sebesar 50 juta. Itu sudah termasuk PPN. Nah, dalam kasus ini, PT Jaya Selalu harus memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan, yaitu PPh 23 sama dengan 2% dikali 50 juta sama dengan yang itu jumlahnya 1 juta. Terus kedua yaitu kasus sewa cold storage. Dalam kasus ini, PT Mentari harus memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada PT Hikari, yaitu PPh 23 sama dengan 2% kali 50 juta, yang hasilnya 1 juta. Jadi PT Mentari akan membayarkan sewa cold storage kepada PT Hikari sebesar 50 juta dan memotong PPh 23 sebesar 1 juta. Yang harus disetorkan ke kas negara. Kasus di atas. 1. Kasus kerjasama perusahaan sebagai reseller dan makelar. A. Perusahaan sebagai reseller
Alasan tidak ada pemotongan PPh 23 oleh PT Jaya Selalu ketika sebagai reseller adalah karena penjualan barang dagangan produk elektronik tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh 23. Pemotongan PPh 23 hanya berlaku untuk pembayaran atas pengadaan barang atau penerimaan penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki NPPN dan atau NPWP. B. Perusahaan sebagai makelar atau jasa perantara. Alasan PT Jaya Selalu harus memotong PPh 23 sebesar 2% dan jumlah bruto yang dibayarkan kepada PT Damai atau makelar adalah karena pembayaran atas jasa perantara termasuk dalam objek pemotongan PPh 23. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015, tarif pemotongan PPh 23 untuk jasa perantara adalah sebesar 2%. Alasan-alasan terkait pemotongan PPh 23 dalam kasus tersebut. 2. Kasus sewa cold storage. Alasan PT Mentari harus memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada PT Hikari untuk sewa cold storage adalah karena pembayaran atas sewa tersebut termasuk dalam objek pemotongan PPh 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03/2015. Dalam peraturan tersebut, pembayaran atas sewa alat-alat industri, alat-alat kantor, dan alat-alat lainnya dikenakan pemotongan PPh 23 dengan tarif 2%. Cold storage yang dikenakan oleh PT Hikari kepada PT Mentari termasuk dalam kategori alat-alat lainnya yang pembayarannya dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Oleh karena itu, PT Mentari sebagai penyewa wajib memotong PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan kepada PT Hikari sebagai penyedia jasa sewa cold storage. Alasan kenapa cold storage tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. 1. Bukan bangunan permanen. Cold storage biasanya menggunakan struktur semi permanen seperti panel atau ruangan modular yang tidak tertanam secara permanen pada tanah. Hal ini berbeda dengan bangunan permanen yang umumnya terbuat dari beton, batu bata, atau material kokoh lainnya dan tertanam kuat di tanah. Yang kedua, fungsi utama bukan tempat tinggal atau usaha. Fungsi utama cold storage adalah untuk menyimpan barang, bukan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. PPh pada pasal 4 ayat 2 umumnya ditunjukkan untuk sewa menyewakan bangunan, tempat tinggal, dan tempat usaha. Yang ketiga ada penyimpanan lebih dominan. Dalam cold storage, jasa penyimpanan dan pengelolaan temperatur menjadi fokus utama, bukan hanya penyewa ruangan. Jasa ini lebih condong ke kategori jasa, bukan sewa bangunan. Yang keempat, klasifikasi usaha. Cold storage diklasifikasikan sebagai jasa pergudangan lainnya. Dalam klasifikasi usaha, pajak penghasilan jasa pergudangan lainnya tidak termasuk dalam objek pajak PPh pasal 4 ayat 2. Pengecualian. Ada beberapa pengecualian di mana cold storage bisa terkena PPh pasal 4 ayat 2. Contohnya, jika cold storage memiliki ciri-ciri bangunan permanen dan disewakan untuk tempat tinggal atau usaha.